Malam itu, udara di pinggiran Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Aldo, seorang sopir truk berpengalaman, duduk termenung di sebuah warung kopi remang-remang. Asap rokoknya mengepul, menyatu dengan kabut tipis yang mulai turun. Di hadapannya ada sebuah rahasia besar yang selama bertahun-tahun ia pendam, siap untuk diceritakan. Sebuah kisah tentang harta, darah, dan janji hitam yang menghancurkan nyawa. Semuanya bermula pada tahun 2009. Aldo mempunyai seorang teman lama bernama Joko. Saat itu, Joko berada di titik terendah hidupnya. Ia pengangguran, rumah tangganya diambang kehancuran karena faktor ekonomi, dan wajahnya selalu tampak kusam oleh beban hidup. Karena kasihan, Aldo menarik Joko menjadi kenaiknya. "Do, tolong saya. Istri saya mau minta cerai kalau saya tidak kerja," ratap Joko saat itu. Selama setahun, mereka menyusuri jalanan aspal bersama. Namun, menjelang Lebaran 2010, Joko tiba-tiba pamit. Ia berkata ada pekerjaan lain. Sejak saat itu, Joko menghilang bak di telan bumi. Nomor teleponnya tak bisa dihubungi, keberadaannya tak terlacak. 3 tahun berlalu. Suatu hari di tahun 2013, sebuah mobil mewah Pajero Sport berhenti di depan Aldo. Pintunya terbuka, dan keluarlah sosok pria dengan pakaian necis dan jam tangan berkilauan. Aldo tertegun sejenak. Apakah itu Joko? Namun, tatapan matanya berbeda. Ada sesuatu yang dingin dan kosong di sana. "Ikut saya, Dok. Saya akan beliin kamu truk Hino yang terbaru." "Kamu kerja sama saya ya?" tawar Joko dengan nada sombong. Aldo yang ragu akhirnya dibawa ke sebuah showroom. Di sana, di depan mata kepalanya sendiri, Joko membuka sebuah tas yang penuh dengan tumpukan uang merah 100 ribuan. Ia membeli truk seharga 1,1 miliar secara tunai. Aldo diangkat menjadi pengurus ekspedisi. Dalam hitungan bulan, armada Joko melonjak dari 1 menjadi 10, lalu menjadi puluhan. Kekayaannya melesat tidak masuk akal. Namun, di balik kemegahan itu, maut mulai mengintai. Toto adalah sopir pertama yang menjadi korban. Mobilnya yang masih baru, dalam kondisi rem pakem dan muatan berat, tiba-tiba terdorong maju secara misterius di tol Pemalang hingga menghantam truk di depannya. Toto tewas mengenaskan, terjepit di kabin. Anehnya, saat Aldo melapor, Joko hanya menjawab datar, "Ya sudah, urus santunannya." Tidak ada kesedihan. Tidak ada kemarahan, meski mobil mahalnya hancur. 2 minggu setelah kematian Toto, bukannya bangkrut, Joko malah mendatangkan 10 truk baru lagi nih. Aneh sekali. Polanya mulai terbaca. Setiap ada nyawa yang hilang, armada bertambah. Garasi truk Joko mulai berubah menjadi tempat yang mencekam. Para montir lari ketakutan karena truk-truk bekas kecelakaan sering menyala sendiri di tengah malam. Suara klakson berbunyi panjang tanpa ada orang di kabin, dan sosok Toto sering terlihat duduk bersimbah darah di pojok kamar mandi. Kejadian yang paling membekas adalah saat Joko mengajak Aldo menjemput seorang guru di Bekasi. Mereka mendaki gunung selama 3 jam menuju sebuah gua gelap. Di sana, Aldo menyaksikan ritual yang mengerikan. Joko melakukan persembahan darah ayam hitam di depan dupa yang mengepul. Di tengah remang cahaya lilin, sosok tinggi besar, hitam, dan berbulu, genderuwo muncul dari kegelapan gua. Tak hanya itu,
Aldo melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Ia melihat arwah Toto, Randy, dan Santo, supir-supir yang tewas kecelakaan, berdiri di sudut gua dengan kaki dirantai, menjadi budak di alam gaib. Sesosok wanita cantik mengenakan mahkota menghampiri Aldo, menawarkan kekayaan 3 kali lipat dari Joko jika ia mau menikahinya. Namun Aldo tersadar, itu adalah ratu, siluman ular. Ia menolak mentah-mentah. Saat pulang, Aldo disuruh memanggul 2 karung besar. Ketika ia mengintip isinya, jantungnya berdegup kencang. Karung itu penuh dengan uang gaib, hasil ritual tersebut. Aldo akhirnya memutuskan untuk keluar, resign, meskipun Joko menawarinya gaji 3 kali lipat dan fasilitas mewah. Ia tahu nyawanya tinggal menunggu giliran. Benar saja, tak lama setelah semua sopir lama keluar, karena takut Joko ditemukan meninggal mendadak saat sedang bermain bulu tangkis. Kematiannya bertepatan dengan tanggal ritual yang seharusnya ia lakukan. Ia menjadi tumbal bagi dirinya sendiri, karena tidak ada lagi nyawa sopir yang bisa ia persembahkan. Setelah kematian Joko, seluruh hartanya ludes dalam sekejap. Istri-istrinya jatuh miskin dan bangkrut. Harta yang dibangun di atas darah kembali menjadi abu. Rumah mewah habis ludes terbakar tak bersisa. Kisah ini memberikan kita pelajaran berharga bahwa harta bukan segalanya. Kekayaan yang didapat dengan cara instan dan menyimpang seperti pesugihan tidak akan pernah membawa keberkahan. Ia datang dengan kegelisahan dan pergi dengan kehancuran. Kerja keras dan kejujuran. Kesuksesan sejati adalah hasil dari keringat yang halal. Menghalalkan segala cara, apalagi hingga mengorbankan nyawa orang lain, hanya akan menuntun kita pada kehinaan di dunia dan akhirat. Keserakahan adalah racun. Nafsu untuk dipandang kaya seringkali membutakan nurani manusia, hingga tega menjadikan teman sendiri sebagai tumbal. Ingatlah bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Keberanian memilih jalan yang benar, seperti Aldo. Kita harus berani menolak godaan harta jika itu mengorbankan prinsip dan iman kita, meskipun harus memulai hidup dari nol kembali. Jangan lupa saksikan kisah lengkapnya di channel YouTube Malam Mencekam, karena di sana kamu akan menyaksikan langsung orang yang menceritakan kisah ini, dan tentunya akan lebih seru dan mendebarkan. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah lainnya dari Malam Mencekam.